warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misteri Seekers dimanapun kalian berada, kembali lagi menemani malam weekend kalian bersama saya Kang Aden Wijaya Dan saya Teguh Firmansyah akan berbincang-bincang seputar misteri ya, serta pengalaman beliau tentang dunia goib. Pengalaman beliau kita ingin tahu ya, sharing-sharing buat kalian. Pantengin terus di channel kami hanya di Misteri Dunia Lain. Oke, Kang, selamat malam. Selamat malam. Mungkin malam ini apa nih yang Akang ingin ceritakan buat para pemirsa ya, dimanapun kalian berada itu, gengs? Ya, pertama ya paling cerita yang pernah dialami sama saya selama ada almarhum, mungkin ya bisa disebutkan almarhum ayah kandung. Ya. Dari waktu kecil sering juga banyak kejanggalan yang pernah dialami oleh saya. Sebelumnya untuk almarhum sendiri mengalami penyakit kah atau gimana? Pertama, dia mengalami penyakit medis yang bisa disebutkan itu gula basah sama asam urat. Kalau secara medis ya, kalau secara medis. Tapi dari sisi lain ada salah satu praktisi keanehan, ya, ada kejanggalan lah di rumah yang akhirnya menimpa kepada almarhum. Oh iya. Terus anehnya juga kalau dia misalkan dari sekarang seminggu lah dalam jangka waktu ke depan sehat aja gitu, biasa bisa jalan meskipun dalam keadaan kaki banyak luka karena diakibatkan oleh gula basah, sama komplikasi lah asam urat, darah tinggi mungkin ada ya kalau nggak salah. Itu secara medis. Secara medis. Ya. Nah itu. Tapi secara non medisnya pernah terjadi suara kayak di atap rumah. Oh, ada dentuman. Ada dentuman. Kayak ada dentuman, terus kayak ada suara pasir mungkin gitu. Oh, pasir dijatuh atau di kayak suara lempar gitu. Terus kayak ada lemparan, kayak benturan gitu ke atap rumah. Tapi kalau di jam menjelang ke waktu subuh, itu mah langsung nggak ada gitu. Oh, langsung seketika berarti. Seketika. Hanya malam-malam tertentu? Iya. Atau setiap malam? Yang paling sering itu di setiap malam-malam yang dibilang mistis, kayak malam Jumat Kliwon gitu. Oh. Kalau yang paling parah gitu. Berarti hanya malam-malam tertentu saja. Tidak setiap dalam satu minggu itu terus ada kejadian gitu. Terus yang jadi anehnya juga, seminggu sehat, seminggu langsung drop. Gak bisa apa-apa, diem di kasur aja gitu. Awal bisa mengetahui kejanggalan tersebut dari mana nah itu? Banyak dulu juga sempet ya diobati lah, katanya ada sempat dibawa. Sempat dibawa ke rumah sakit juga, ke rumah sakit Sumedang ya. Ke Bandung Hasan Sadikin. Ya kalau dibilang sering lah gitu dibawa ke sana ke sininya. Ya usaha. Terus dalam sisi lain juga ada yang non medisnya, diundang lah seorang praktisi. Seseorang praktisi diundang ke rumah, terus katanya baru masuk rumah aja udah kayak ngerasain banyaknya energi negatif lah. Eksistensi mungkin ada dari makhluk astral. Terus setelah datang praktisi tersebut, akhirnya dimulailah langsung, gak banyak lama gitu. Ritual lah. Ritual. Terus mungkin ada suatu benda yang kedeteksi. Bentar Kang, itu ritualnya seperti apa kalau boleh tahu? Ya biasa. Enggak pakai sesajen, biasa kayak media air dulu mungkin untuk almarhum. Waktu itu didoakan. Akhirnya menemukan sesuatu juga, tepat sebuah benda, tepatnya di
tengah rumah, Di bawah tangga itu. Oh, di bawah, bawah tangga. Ya, di bawah tangga. Akhirnya kedeteksi, terus ada juga tetangga dekat, sama-sama membantu juga untuk membongkar keramik yang ada di bawah tangga itu. Oh, di bawah tangga, di tepatnya itu di bawah ubin lagi. Ya, di bawah ubin. Bawah lantai. Bawah lantai. Akhirnya lah bawa peralatan untuk membongkar si keramik itu. Oh. Dan akhirnya digali, mendapatkanlah kejanggalan. Sebuah kayak kain kapan mungkin ya, tapi kecil. Benda mungkin. Benda. Terus kayak dibentuk kayak mungkin pocong ya. Oh, semacam boneka pudu mungkin, gengs ya. Mungkin kayak gitu. Terus akhirnya pas dibuka lah, Iya. ya banyak juga lah di sana ya, mungkin yang ingin mengirim mungkin ya. Iya. Gak tahu sebelumnya udah atau ditanam, gak tahu kiriman, gak tahu apa. Iya. Terus sebelumnya nih, usaha almarhum itu bekerja di mana atau buat usaha sendiri? Oh, dulu pas waktu almarhum sehat, sebelum ya meskipun udah ada gula basa gitu. Secara medis ya? Ya, secara medis. Tapi dia tetap salutnya gitu. Saya sebagai anaknya gitu, tetap bekerja keras lah. Iya. Mampu mungkin Mampu untuk membiayai anaknya gitu. ya? Dulu kerjanya di PLN. Oh, di PT PT PLN. Di kelistrikan lah. Iya. Ya. Terus setelah itu apa punya usaha sendiri atau gimana? Nah, semenjak dikarenakan resign, mungkin nggak tahu ada, kalau nggak salah tuh Problem mungkin. ya ada problem, terus harus pindah dinas ke Sukabumi Oh. dulunya itu. Mungkin sambil ngopi, gengs ya? ya, yuk. Oke, bisa dilanjut ya. Dulunya itu pindah tugas ke Sukabumi, cuman dikarenakan jauh, posisinya juga lagi kurang sehat lah, Iya. kena penyakit gula basah yang tadi diucapkan. Iya. Akhirnya ya udah resign aja gitu. usaha. Resign, bukalah usaha. Ada di pinggir rumah itu kayak semacam toko ya. Dulu mah garasi mobil. Ya, Ya betul. kalau dulu garasi mobil, akhirnya dibikinlah warung, buka usaha. Yang pertama itu dibukanya itu kios pupuk dan alat listrik, alat tulis. Oh. Terus setelah buka usaha sendiri, adakah kejanggalan-kejanggalan yang meneror Banyak di keluarga? ya. Kalau nggak salah itu di depan warung tuh kayak ada semacam kayak butiran tanah mungkin ya, ditaburin gitu. Tanah kuburan gitu. Ya mungkin bisa jadi. Terus awalnya juga pas sebelum ada tanah itu warung tuh kayak rame aja pembeli gitu. Oh, rame. Rame. Terus kalau ada posisi ada tanah itu, tanah kuburan, gak lama langsung tumbang lagi, sakit lah. Akhirnya ibu saya, mama saya bukalah warung itu daripada tertutup gitu ya. Ya, nggak ada kerjaan lah. Gak ada kerjaan mungkin. Terus ada lagi mungkin kejadian-kejadian yang begitu ekstrim atau begitu menyeramkan lah, yang bisa diterangkan atau bisa dijelaskan. Mungkin sosok-sosoknya berbentuk atau perwujudan mereka. Kalau sosok katanya ibu saya itu melihat Ya. pas di dapur lah, lagi masak jam, kalau gak salah tuh jam 9 malam. Jam 9 malam. Ya, jam 9 malam. Posisi warung udah ditutup. Ya. Ya karena udah malam. Akhirnya si ibu masak lah ke dapur. Udah gak ada siapa-siapa, udah sepi tuh di tempat tinggal saya tuh. Ya. Warga sekitar udah pada gak ada lah, gak ada yang berseliweran. Terus pas gak sengaja lihat di kayak kaca ya, di dapur ada kaca sedikit, adalah sepotong wajah mungkin ya, yang kayak sebelah. ngintip. Sebelah. Ada Kayak sebelah, yang ngintip gengs. gitu guys. Nah akhirnya kaget, dia itu lagi megang gelas posisinya.
Oh. Gak bisa berkata-kata pas lihat itu makhluk itu, gak tahu makhluknya apa. Itu nongolnya di jendela apa di pinggir pintu atau di? Nah di jendela, Oh, di jendela yang kecil lah. Iya. Cuman sebelah gini. Katanya matanya itu kayak menyala gitu. Mata, posisi mata. Sebelah, akhirnya pas ngelihat sosok itu gak bisa berkata-kata, kayak susah aja gitu. Iya. Mungkin shock juga mungkin pertama kali melihat ya yang begituan ya. Biasanya cuman ngedengar suara benda-benda sih dan tuman. Oh. Setiap malamnya itu, malam-malam tertentu. Malam-malam tertentu paling ekstrim, paling ya banyak lah. Terus posisi almarhum juga kalau di malam-malam tertentu mungkin ya pas si orang yang jahilnya itu lagi meneror mungkin ya. Dia tuh kayak bener-bener gak bisa tidur. Terus gelisah, gelisah, gengs, seperti itu. Terus merasakan rasa sakit juga, katanya kayak ditusuk-tusuk di bagian kaki. Gitu. Berarti ekstrim juga ya. Ekstrim juga. Terus dan akhirnya posisi lagi di malam yang ekstrim itu, posisi adik saya itu lagi pada tidur kebangun. Oh. Akhirnya saya tarik aja, adik itu pindah dulu ke atas. Dipindahkan. Supaya gak ngedenger shock, takut shock gitu. Iya. Sebelumnya berapa bersaudara? 4. Oh, 4 bersaudara. Berarti akan salah satu yang Iya. tua. Anak pertama. Oh iya. Terus setelah adanya pengobatan dari praktisi tersebut, sempat apa namanya itu istilahnya sehat dulu gak? Beberapa bulan atau malah makin drop, banyak teror-teror tertentu? Nah kalau posisi pasti benda itu keangkat Ya. terus yang di depannya juga ada. Di depan rumah? Di depan rumah, tepatnya di sudut rumah. Akhirnya mungkin si praktisi itu mendeteksi adanya benda benda tersebut ya. Akhirnya digali tanah semakin dalam, akhirnya ketemulah kayak semacam botol minyak mungkin segini. Oh, botol. Ada minyakan juga kalau gak salah. Diangkat lah, kalau gak salah itu ada 3 botol. 3 botol. Yang kecil-kecil. Diangkat lah. Terus dibakar. Ya dibakar sama Benda-benda. kain yang putih tadi. Yang dapat. Yang dapat langsung dibakar lah. Sempat sehat dulu beberapa bulan mungkin atau ada teror lagi? Sempat sehat dulu, akhirnya jalan-jalan lah. Oh, sempat beraktivitas. Ya, mungkin. sempat beraktivitas lagi. Gak lama, dalam jangka waktu 2 bulan kalau gak salah. Dari situ drop banget. Oh, makin drop. Terus kalau dia lagi berjalan gitu, jalan di rumah, dari luka yang ada di betis ini keluar darah. Oh, setiap berjalan Jadi ke lantai itu netes darah tuh. Oh, seperti jejak kaki mungkin atau netes saja. Netes, ada tetesan. Oh. Nah, Ngeri pas juga gengs ya. Pas mau sama ibu ya. Iya. Dielapin itu si darah, udah gak ada darah. Oh, sudah hilang. Udah hilang. Terus kalau darahnya kecil, tetesan darahnya itu yang mengalir ke bawah itu ke lantai kecil. Cuman kayak kalau lagi bener-bener, kalau istilahnya apa ya, bener-bener lagi parah banget gitu ya, lagi kambuh mungkin penyakit. Kalau disatukan itu darah mungkin ada seember, cuman yang jadi aneh saking banyaknya, cuman yang jadi keanehan itu darah keluar, tapi gak ngerasa pusing atau gimana gitu. Ya biasanya kalau misalkan orang kekurangan darah kan terasa pusing atau gimana ya. Gitu. Ini enggak sama sekali. Kan kayak press aja gitu. Ya. Ngomong-ngomong nih gengs ya, agak sedikit merinding juga ya setelah mendengar cerita sesungguhnya tentang bercak darah ya yang bercipratan di lantai. Dan selama kita ngobrol juga yang saya rasakan tuh ada sosok seperti yang merhatiin gengs, seperti yang merhatiin dari sebelah belakang saya. Sosoknya itu tinggi besar ya, mungkin udahlah jangan dihiraukan ya, mungkin mau ngopi ya, ada kopinya, ikut join kayaknya, ikut podcast ya guys ya tuh.
Nah, bisa dilanjut lagi Kang. Setelah terjadinya ada darah tersebut, apakah tetap manggil memakai praktisi tersebut atau beda lain praktisi? Nah dari sana kalau udah nggak pakai praktisi lagi. Oh, udah nggak pakai. Cuman ya di saat salutnya gitu sama almarhum, di saat dia lagi benar-benar sakit terbaring nggak bisa bangun, Lagi kritis. lagi kritis, tapi dia tetap menjalani kewajiban sholat intinya ya. Terus baca-baca Quran, banyak juga bekas buku-buku lah yang dia pelajari mungkin ada gitu di rumah. Nah, itu kira-kira sampai ketahuan nggak Kang? Itu yang iseng, yang jolim ngirim benda-benda aneh lah. No. Katanya sih ada ya mungkin kedeteksi ya orangnya gitu sama waktu itu. Ada katanya sama-sama rekan kerja. Katanya. Berarti dalam apa namanya tuh? Bisa dibilang orang yang syirik mungkin. Iya, Gengs, mungkin ya? syirik ya, iri lah. Terus juga posisinya gini kan, pas almarhum lagi kerja di PT PLN itu, Ya. si almarhum ini orangnya ini kepake lah di kantor itu. Oh, bagus lah, intinya kerjanya tuh bagus, gengs. Nah, Bagus. itu buat kalian tetap semangat ya, buat yang bekerja. Jangan patah semangat, jangan takut walaupun diancam manapun tentang dunia astral itu. Yang penting kita keimanan kuat serta dibekali dengan ilmu, amal dan ibadah kita. Iya. Itu, gengs. Mungkin bisa dilanjut. Nah katanya ada ya teman kerja mungkin yang iri karena posisinya tuh dulu tuh emang kepake orangnya almarhum tuh. Kalau boleh tahu posisinya itu sebagai manajer kah atau Di sebagai... bagian kantor sih. Oh, bagian kantor. Bukan lapangan lagi gitu. Oh, ya sudah enak sih. Sudah enak lah, tinggal duduk aja gitu. Ya, betul sekali. Sebelumnya kita sambil ngerokok Oh, dulu, iya, gengs ya. Supaya tidak begitu creepy ya. Mungkin ya. Aduh, karena cuacanya di sini dingin guys. Di pegunungan. Pegunungan ini mah. Terus apalagi tuh setelah kejadiannya? Terornya berapa lama itu, Kang? Terjadi. Almarhum itu sakit itu udah kalau diperhitungkan ya dalam jangka waktu udah 17 tahun. Sakitnya itu? Sakitnya. Buset, bukan main, gengs. 17 tahun loh. itu. Gak kira-kira. Tapi memang mungkin amal beliau juga bagus ya, ibadahnya juga bagus. Sampai tahan segitu lamanya, gengs ya. 17 tahun itu bukan perkara sedikit. Bukan waktu sebentar pula itu. Menahan rasa sakit tuh. Ya. Terus terjadi terornya itu apakah selama itu kah 17 tahun apa tahun-tahun ya? Mungkin di menjelang- pertengahan tahun. Oh, pertengahan. Ya, pertengahan. Pertengahan tahun mulailah timbul. Ada sesuatu lah, ada Iya, something. ada mungkin ya. something mungkin ya. Timbullah sesuatu, sebuah kejanggalan yang menimpa keluarga intinya. Iya. Terus yang orang lain ngira itu tetangga sendiri. Kalau seminggu keluar tuh kayak bener-bener sehat gitu. Bener-bener sehat. Jadi seperti tidak tampak orang sakit, Gitu. Kalau udah dalam jangka waktu seminggu itu, seminggunya lagi drop langsung. Langsung tidak bisa aktivitas ya. Terus pernah nggak di kala ada teror tersebut sampai itu terornya tuh ekstrim, seperti muncul bola api kah atau benda jatuh gitu secara fisiknya itu? Kalau secara fisik saya belum pernah ngeliat sih, Kang. Oh. Tapi gak tahu kalau ibu saya gitu dulu karena dia yang paling banyak ngurusin gitu. Oh, iya. Full time lah intinya. Ya. Perkiraan waktu dulu Kang mengalami kejadian tersebut pas lagi umur berapa sih?
dari umur MTS kelas 1. Oh, iya. Pas MTS kelas 1 mulailah. Berarti 15 mungkin ya, 15 tahun. 15 tahunan. Oh, berarti lama juga ya. Terus ada lagi mungkin Kang kejadian-kejadian yang agak creepy itu. Sampai bercak darah mungkin itu kan sudah, sehingga tidak nampak jejaknya pun ketika mau dibersihkan. Ada mungkinnya pas detik-detik beliau mau pergi lah, Ya, mau meninggal. mau meninggal lah. Yang jadi anehnya tuh, keluarlah dari luka-luka kakinya itu belatung. Oh, sampai keluar belatung. Ya, sampai keluar belatung. Terus posisinya daging itu kayak di apa ya sebutnya tuh? Kok merinding ya? Heeh. Maksudnya si itu kan di kaki ya, Iya, di kaki. di betis. Betis. Terus di tangan. Karena di lengan ada banyak benjolan. Ya. Di lengan, di kaki, sama maaf ya di sini mungkin. Ya. Oh. Cuman dari badan ke sini mah ke muka Iya. bersih gitu. Nah, akhirnya pas waktu dia mau meninggal, diambillah satu persatu belatung itu sama si ibu. Oh. Mm-mm. Itu sampai diambil satu Ya, persatu? diambil satu persatu. Enggak disapu sama air atau gimana? Enggak, itu diambil satu-satu. Diambil, terus pakai kayak kain lah disimpan. Enggak kebayang aroma. Iya, gitu. aromanya itu. Terus disimpan, baru dapat 5 kalau gak salah. Ya. Si belatung ini posisinya Itu di kaki. di kaki, Oh. baru di kaki itu. Terus si almarhum ini pengen ngeliat lah, coba mana lihat gitu, diliatin lah. Si belatung. Iya, si belatungnya. Akhirnya kata almarhum, udahlah, jangan diambilin semuanya, simpan lagi, kata almarhum. Oh, ditaruh lagi. Ditaruh lagi ke kakinya. Di lukanya itu. Iya, di lukanya itu. Kita seperti mengingatkan akan kisah Nabi Ayub ya, yang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penyakitnya itu korengan, terus banyak belatung. Itu beliau mau sholat, diambillah belatung tersebut. Nah, setelah sholat ditaruh lagi, gengs. Mirip Belatung. sekali ya. Ya, seperti itulah. Itu ditaruh lagi. Ditaruh lagi ke lukanya. Si belatung itu satu persatu lagi simpan. Apakah itu ditaruh beneran? Apa? Iya, ditaruh lagi ke kakinya, ke lukanya. Oh. Terus setelah ditaruh lagi itu? Udah, cenah katanya. Oh. Gak usah diambilin, kata almarhum ke si ibu itu. Gak boleh dibersihin. Iya, gak boleh. Kasihan katanya. Ke si bilaketung itu. Ke ulatnya. Iya, ke ulatnya itu. Kasihan, ya udah, sini biarin. Buset. Udah terlanjur katanya. Udah terlanjur. Mungkin. Ya mungkin sampai menggerogoti. dalam ya, menggerogotinya sampai dalam. Ih, gak kebayang gengs ya, sakitnya sampai merinding saya. Merinding sumpah. Cuman Asli, takut. yang jadi kagumnya itu ya mungkin ada hidayah mungkin ya dari Allah. Iya. Pas mau meninggal itu, set, gak lama, Iya. kayaknya udah di sini napas. Udah di tenggorokan. Ya udah di tenggorokan. Keluarlah, meninggal posisinya. Ditutupin matanya sama saya, karena sebelum meninggal itu dia manggil saya dulu. Mungkin anak pertama. Anak gengs, pertama ya kayaknya. Coba katanya mana Teguh, disamperin lah sama saya, duduk. Ini posisinya almarhum lah di kasur. Iya. Katanya pengen megang ke saya, dilus lah saya tuh. Iya. Dilus. Katanya dia ngeamanatin gini, titip adik-adik. Oh. Ya. Iya. Titip adik-adik katanya gitu. Suruh dididik lah katanya gitu. Iya. Kata almarhum tuh. Nah, posisinya si ibu itu lagi ke kamar mandi. Kebelat mungkin ya ke kamar mandi. Saya tahu gininya pas detik-detik terakhir almarhum mau lepas lah. Ya, intinya. meninggal. Mau meninggal. Saya ngelihat gininya, saya yang nutupin matanya beliau gitu. Iya. Akhirnya di situ saya nangis gak karuan, udah hilang kesadaran. Akhirnya dari pihak keluarga juga, emak mungkin ya, Iya. Nenek. nenek ya, nyusul lah si mama itu.
katanya itu almarhum udah beres gitu. Ya udah nggak ada lah. Yang jadi sakit hatinya itu si ibu, si mama nggak ngenyaksiin gitu. Iya. Ngenyaksiin almarhum pergi gitu. Yang jadi sakit hati itu. Iya. Terus pas almarhum udah hilang, si rasa bau yang menyengat itu hilang langsung wangi. Oh, nggak Padahal ada, si ya? belatung masih ada menggerogoti gitu. Itu masih hidup Masih hidup belatung itu. Tapi aroma bau bangkainya Nah itu langsung hilang. Dikarenakan keadaannya darurat juga, Iya. si almarhum itu nggak dimandiin lah, tayamum mungkin ya. Iya. Karena darurat keadaannya, banyak luka. Ya udahlah, banyak juga untungnya alhamdulillahnya tetangga-tetangga di kampung saya itu banyak lah yang nganter ke pemakaman, yang nyolatinya juga di tengah rumah itu. Karena keadaan darurat, nggak boleh dilama-lamakan ya. Iya, betul sekali. Jenazah itu langsung aja gitu dibawalah, langsung hilang. Terus perasaan si ibu itu pas almarhum digotong lah intinya, Iya. digotong keluar pas pintu rumah keluar, si rumah tuh kayak bercahaya, kayak Terang lah ya gitu. nggak terlalu Ada gelap, aura. ya ada aura, Iya. auranya itu kayak terbuka gitu. Dari sana ya mungkin ada hidayah mungkin ya Iya. dari Allah. Terus setelah almarhum meninggal masih terjadi teror atau sudah berhenti sampai di situ? Sudah berhenti, alhamdulillah. Oh, sampai saat ini pun tidak ada. Iya, tidak ada. Mungkin nanti gengs kita bisa melihat lokasi rumah yang diceritakan beliau ya. Sambil lihat-lihat gitu kan. Sekarang posisinya rumah juga kosong ya, Kang. Oh. Udah berapa tahun nggak di tempat itu? Kosong itu udah sekitar 3 tahun kurang mungkin ya. Udah lama ya, udah lama. Tapi ada rencana ditinggalin lagi atau misalkan dibiarkan atau dijual gitu? Mungkin dibersihin, terus Iya. kalau ada yang minat dikontrak atau diisi dulu silahkan Iya. gitu. Ini saya menariknya itu pembahasan terkait orang yang sirik itu, Sirik, Pak. Iya. Nah mungkin selain itu ada lagi kan cerita misteri ataupun ya, mungkin pengalaman tentang ya apa namanya tuh bertemu bangsa dedemit lah ataupun semacam makhluk astral mungkin. Kalau dedem itu waktu kecil sih Kang pernah ngeliat tuh di balkon di atas rumah. Di atas rumah. Kayak ada sosok, bisa digambarkan pocong ya. Kayak ada sosok pocong. Iya. Waktu kecil tuh saya pas ngelihat ke atas sama kayak kejadian sama ibu, gak bisa ngomong sama sekali. Oh, Mm-mm. spontan Aja. Mungkin karena rasa shock mungkin ya, Nah, hati. itu berapa lama kan Apanya? si sosok pocong itu kelihatan itu berapa lama? Mungkin setengah menit ya. Oh lama juga ya? Setengah menit. Itu Habis mungkin itu- bisa kelihatan mukanya atau gimana? Enggak, mukanya gak kelihatan. Oh, Cuman kelihatan. kayak minggir aja gini, cuman kelihatan sebelah gitu. Oh, Nah, kalau gak salah di sebelah sini gosong gitu. kena petir kayak. Mungkin ya. Kena petir. Kena petir gitu. Kena petir. Ajab itu yang biasanya yang suka ngambil korek orang itu, gengs. Nah, makanya kalian kalau punya korek disakuin aja. Jangan seenaknya ambil, nanti kalian kena ajab tuh. Aja bahaya. Meletup nanti pas di saku celana. Seperti pocong tersebut gosong mukanya. Dan mungkin juga sekarang pas udah ditinggalin 3 tahun kurang tuh, rumah tuh kayak gimana ya, hawanya itu kayak udah mulai Ya, gak enak pantas lagi. karena udah lama kan, itu udah lama tidak ditempati mungkin. Oh iya gengs, karena saya juga kan pernah ke rumahnya Kang Teguh. Ternyata walaupun udah pemiliknya itu udah nggak ada ya, yang pokoknya itu, ternyata aura-aura negatifnya itu, unsur-unsur goibnya itu masih kuat banget gengs. Mungkin nanti kita bisa pembuktian lah di lokasi ya, tentang eksistensi keberadaan mereka itu seperti apa. Dan memang agak aneh gitu dari
struktur bangunan gitu seperti gaya-gaya Eropa lah gitu. Nah, terus selain bertemu dengan pocong, apakah diajak komunikasi sama Kang pocong tersebut? Enggak, kan karena susah bicara Oh, itu. so. Heeh, Iya. susah bicara. Jangan terlalu Jangan tegang, terlalu Mas, fokus ya. Terus pernah bertemu dengan sosok apa lagi Kang? Kalau sosok itu doang sih, Kang. Cuman kayak pas lagi diam di sana pas sendiri gitu, ada anak-anak juga bertiga lah lagi di ruang tamu tuh lagi nongkrong lah, Teman-teman gitar-gitaran ya. ya. Nah, kayak kata teman tuh kayak ada suara orang jalan, kayak sendal gitu di pinggir rumah tuh. Oh, di pinggir rumah. Posisinya pinggir rumahnya juga rumah kosong juga gitu. Oh. Iya. Di pinggir rumah sebelah kanan katanya kayak kedenger suara orang jalan lah, kayak anak kecil gitu. Suara langkah kaki Langkah mungkin ya. kaki. Nah, seperti itu gengs ya ceritanya. Mungkin ada lagi Kang? Ya mungkin segitu dulu ya. Oh, itu aja. Itu aja yang pernah saya alami, yang pernah saya lihat mungkin ya. Nah, itu gengs ya. Buat kalian yang penasaran di episode selanjutnya, jangan kemana-mana, saksikan terus tayangan misteri, podcast misteri hanya di Misteri Dunia Lain. Nah, buat kalian temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kang Aden Wijaya Dan saya Kang Teguh Firmansyah. Inilah Misteri Dunia Lain. Lain. Ya.